Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raisa Salwa Maheswari dengan NIM 25030654140 dari kelas PIE 2025. Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk IPA, yaitu prinsip tuas atau lever. Jadi simak terus videonya dan enjoy for watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penemuan prinsip tuas lever menurut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan juga beserta contoh penerapan produk tersebut dalam konteks pembelajaran IPA. Penemuan prinsip tuas atau lever dalam kajian IPA dapat dipahami melalui 3 aspek filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, prinsip tuas berkaitan dengan hakikat keberadaan benda dan gaya dalam dunia fisik, khususnya interaksi antara gaya, titik tumpu, beban, dan kuasa. Tuas merupakan alat sederhana yang menunjukkan bahwa benda dapat dipindahkan atau diangkat dengan usaha yang lebih kecil jika posisi gaya dan titik tumpu diatur dengan tepat. Dalam hal ini, realitas yang dikaji adalah fenomena keseimbangan dan momen gaya yang terjadi pada benda tegar, yang secara nyata dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari seperti jungkit-jungkit, gunting, atau linggis. Dari aspek epistemologi, penemuan prinsip tuas diperoleh melalui proses ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Tokoh seperti Archimedes berperan penting dalam merumuskan hukum tuas dengan menyatakan bahwa berikan aku titik tumpu, maka aku akan mengangkat dunia. Prinsip ini kemudian dikembangkan melalui pengukuran perbandingan panjang dengan kuasa dan lengan beban serta besar gaya yang bekerja. Pengetahuan tentang tuas diperoleh melalui metode ilmiah, mulai dari pengamatan fenomena sederhana hingga pembuktian matematis tentang hubungan antara gaya dan jarak terhadap titik tumpu. Sementara itu, secara aksiologi, prinsip tuas memiliki nilai guna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Tuas dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan seperti pada alat-alat pertanian, konstruksi, dan peralatan rumah tangga. Dalam konteks pembelajaran IPA, prinsip ini dapat diterapkan melalui kegiatan praktikum sederhana. Misalnya, siswa diminta membuat model jungkit-jungkit menggunakan penggaris dan benda sebagai beban untuk memahami konsep keseimbangan. Selain itu, guru dapat mengaitkan konsep tuas dengan alat sehari-hari, seperti pembuka tutup botol atau gunting agar siswa lebih mudah memahami manfaatnya. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan bermakna bagi kehidupan siswa. Selanjutnya, saya akan mengklasifikasikan prinsip tuas atau lever, apakah termasuk sains, pseudoscience, atau agama, dan saya akan menjelaskan alasannya. Prinsip tuas atau lever termasuk ke dalam kategori sains atau ilmu pengetahuan, bukan pseudoscience maupun agama. Hal ini karena prinsip tuas memenuhi ciri-ciri utama sains, yaitu dapat diamati, diuji, dan dibuktikan secara empiris. Dalam kajian fisika, tuas dijelaskan melalui konsep momen gaya atau torsi, yaitu hasil kali antara gaya dan jarak dari titik tumpu. Hubungan ini dapat diuji melalui eksperimen sederhana, misalnya dengan mengubah posisi beban atau titik tumpu untuk melihat pengaruhnya terhadap keseimbangan. Prinsip ini juga bersifat objektif dan universal, artinya berlaku di mana saja dan kapan saja selama kondisi fisiknya sama. Kemudian, prinsip tuas itu tidak termasuk pseudoscience karena tidak didasarkan pada kepercayaan tanpa bukti atau klaim yang tidak dapat diuji. Sebaliknya, konsep ini telah melalui proses ilmiah yang jelas sejak dirumuskan oleh Archimedes dan terus diuji serta digunakan hingga saat ini. Pseudoscience biasanya tidak memiliki metode penelitian yang valid dan tidak bisa diverifikasi secara ilmiah.
sedangkan prinsip tuas justru menjadi bagian penting dalam ilmu fisika dasar. Selain itu, prinsip tuas juga bukan termasuk agama karena tidak berkaitan dengan keyakinan, nilai spiritual, atau ajaran kepercayaan tertentu. Agama berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan serta aspek moral dan etika, sementara prinsip tuas berfokus pada hukum alam yang dapat dijelaskan secara rasional dan ilmiah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip tuas secara jelas merupakan bagian dari sains karena memiliki dasar empiris, logis, dan dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan terkait proses penemuan prinsip tuas atau lever menggunakan metode deduktif, metode induktif, atau metode ilmiah. Serta saya akan menjelaskan alasannya. Proses penemuan prinsip tuas atau lever pada dasarnya menggunakan metode ilmiah, yang di dalamnya mencakup pendekatan induktif dan deduktif sekaligus. Awalnya, prinsip ini berkembang melalui metode induktif, yaitu dari pengamatan fenomena sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mengamati bahwa benda yang berat dapat lebih mudah diangkat menggunakan alat seperti tongkat atau batang dengan titik tumpu tertentu. Dari berbagai percobaan sederhana tersebut, kemudian ditarik pola umum bahwa posisi titik tumpu dan panjang lengan memengaruhi besar gaya yang dibutuhkan. Proses ini menunjukkan bagaimana kesimpulan umum diperoleh dari banyak kejadian khusus. Selanjutnya, metode deduktif digunakan ketika prinsip umum tersebut mulai dirumuskan secara matematis dan diterapkan pada berbagai situasi. Tokoh seperti Archimedes merumuskan hubungan antara gaya, jarak, dan titik tumpu dalam bentuk hukum tuas. Dari rumusan umum ini dapat diturunkan prediksi-prediksi khusus, misalnya menentukan besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tertentu berdasarkan panjang lengan tuas. Proses ini menunjukkan penggunaan logika deduktif, yaitu dari prinsip umum ke kasus khusus. Namun secara keseluruhan, penemuan prinsip tuas paling tepat dikategorikan sebagai hasil dari metode ilmiah karena melibatkan tahapan lengkap seperti observasi, perumusan masalah, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Metode ilmiah memastikan bahwa prinsip tuas tidak hanya berdasarkan dugaan, tetapi telah diuji dan dapat dibuktikan kebenarannya secara sistematis. Dengan demikian, proses prinsip tuas merupakan hasil integrasi antara metode induktif dan deduktif dalam kerangka metode ilmiah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.